Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah sejenak kita menundukkan kepala dengan sama-sama membaca kita. Mengenangkan kita mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, keadilan yang kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sekolah kita yang bercinta ini. Lalu pula kita aturkan selawat dan salam ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan jasa-jasa beliaulah kita bisa menikmati bagaimana rasanya iman seperti sekarang ini, dan dengan jasa beliau pula kita bisa beranjak dari zaman onta sampai menuju zaman ninja sekarang. Seperti katanya orang batu basong atau batu bagus yang sekarang, dia mengatakan from darkness to lightness. Kami hormati yang Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Suela, Bapak-bapak wakil kepala sekolah, dan Bapak Ibu guru serta staf usaha yang sempat hadir di upacara bendera hari ini, dan kepada anak-anak yang bertugas pada hari ini kelas 8A, perlu ucapkan terima kasih banyak karena dengan kegigihan mereka berlatih, alhamdulillah upacara hari ini berjalan dengan lancar. Meskipun ada sedikit kekurangan, namun kekurangan itu jangan kita jadikan sebagai bumerang untuk kita terus belajar. Pada amanat upacara bendera hari ini, Pak Guru tidak akan terlalu banyak mungkin, karena kita memang mulainya agak siang. Amanat sebelumnya pun Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru, kalian sebelumnya laksanakan. Salah satu contoh menjaga kebersihan. Ini semakin hari program sekolah tentang limbah itu tidak terlaksana dengan maksimal. Seharusnya kalau ada limbah pada tiap harinya, sampah pada hari pun seharusnya kurang. Makanya Pak Guru mengatakan amanat-amanat sebelumnya saja belum sepenuhnya kita laksanakan. Pada hari ini Pak Guru hanya akan menyampaikan kata-kata hari ini saja. Cuma satu kalimat, kata-kata hari ini. Apa itu? Saatnya jam kedua dimulai. Kata-kata hari ini yang akan Pak Guru sampaikan yaitu be careful with your rust. Kalau kalian mengerti, Pak Guru akan selesai sampai sini. Bisa pahami? Saya ulangi sekali lagi. Be careful with your rust. Kalau kalian paham, Pak Guru akan langsung selesaikan amanat kali ini. Artinya apa? Ada yang tahu? Karena tidak ada yang tahu, jadi Pak Guru akan lanjutkan Pak Guru. Artinya adalah hati-hati dengan karakter. Ada quote anonim yang mengatakan besi yang berkarat itu sebagai pengingat bahwa kekuatan tanpa dilindungi, tanpa dirawat, itu akan hancur dengan sendirinya. Kalian lihat ring basket yang ada di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Ini terbuat dari apa? Stand ini juga terbuat dari apa? Nah, dari besi ya. Stand yang terbuat dari besi ini, apabila didiamkan di sini berhari-hari, berminggu-minggu, maka dia akan terkena oleh hujan.
oleh air dan oksigen. Sehingga apa yang terjadi? Lambat laut besi ini pun akan menjadi karat. Begitu juga dengan tiang bendera itu. Coba kalian lihat di sana, sudah ada karat yang muncul. Lambat laut pun juga akan rapuh. Ya. Nah, jadi begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau kita biarkan diri kita berkarat, maka hidup ini pun juga akan rapuh. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan karat itu Pak Guru? Ada yang tahu apa yang Pak Guru maksudkan karat itu? Ada banyak sekali karat yang Pak Guru maksudkan. Karat kita itu banyak sekali. Tapi ada beberapa saja yang Pak Guru akan sebutkan karena memang waktu kita terbatas. Tadi juga sudah berbunyi. Yang pertama, negatif thinking. Ribut. Kalian tahu itu apa negatif Malik thinking? ini ribut dong. Apa itu negatif thinking dulu? Tidak tahu. Katanya di negatif thinking aja tidak tahu. Negatif thinking itu adalah pikiran negatif. Seperti apa contohnya misalnya? Overthinking atau baperan, suzon pada diri sendiri, suzon pada orang lain, bahkan yang paling berbahaya itu adalah suzon pada Allah, suzon pada takdir yang Allah telah berikan kepada kita. Itu juga yang dimaksudkan dengan salah satu karat buat kita. Kalau kita biarkan pikiran negatif menghantui kita, pikiran negatif menguasai kita, maka siap-siaplah kalian akan hancur sendiri nantinya. Yang kedua adalah emosi negatif. Emosi negatif itu seperti apa? Emosi negatif itu seperti dendam. Selain dendam juga penyesalan misalnya, atau pemarah. Nah, jadi kalau itu kita biarkan menguasai diri kita, jangan harap kita bisa menjadi orang yang berguna kelak pada saat kita sudah dewasa. Yang ketiga, apalagi? Apa saja karat yang bisa menghancurkan diri kita? Yang ketiga itu adalah kebiasaan buruk. Nah, ini yang paling banyak. Kebiasaan buruk itu. Contohnya, tiap malam tidurnya terlambat. Itu kebiasaan buruk. Apa yang membuat tidur kalian terlambat? Yaitu bermain game atau gadget. Kalau sudah tidur terlambat, bangun pun juga terlambat. Sholat subuh lewat, sarapan tidak sempat, dan datang sekolah pun terlambat. Sehingga kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu dapat membuat kita menjadi orang yang tidak berguna kalau kita tidak mau merubahnya. Yang keempat, egois. Ini juga termasuk karat pada diri kita sebagai manusia. Kalau kita egois, ketika diberitahu oleh orang tua, kalian yang merasa paling pintar. Dikasih tahu sama temannya, kalian merasa paling hebat. Itu juga penyakit bagi kita. Yang keempat, karat yang bisa menghancurkan kita, yaitu ketidaktahuan. Ketidaktahuan itu termasuk karat. Kenapa? Karena kita banyak tidak tahu, itu akan menyebabkan kita menjadi orang bodoh. Orang bodoh itu pasti tidak ada istilah atau tidak ada cerita bahwa orang bodoh itu menjadi sukses. Makanya jangan sampai ketidaktahuan itu dipelihara. Rajin belajar. Karena obat bodoh itu cuma satu, yaitu belajar. Yang terakhir, nah ini yang terakhir, karena saya lihat waktu. Yang terakhir, karat yang paling berbahaya itu adalah komunikasi kita yang buruk. Apa artinya komunikasi yang buruk? Kalau kita tidak bisa menyampaikan pikiran kita dengan perasaan kita terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain dengan benar atau dengan baik, maka apa yang terjadi? Itu akan bisa meretakkan hubungan kita dengan orang lain. Dengan cara kita berbicara kepada orang lain dengan baik, dengan cara kita berkomunikasi dengan orang lain
dengan baik, maka insya Allah semua orang akan senang kepada kita. Jangan sampai kita merasa paling pintar, kita merasa paling hebat misalnya, sehingga apa yang terjadi? Kita menjelekkan teman kita atau dengan berkomunikasi kasar kepada teman kita. Nah, jadi seperti tadi, seperti halnya tadi, kalau besi itu dibiarkan saja seperti yang ada di ring basket itu, maka dia akan berkarat. Setelah berkarat akan keropos. Setelah keropos kemudian akan menjadi sampah. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita biarkan karat itu ada melekat pada diri kita, maka kita juga akan menjadi orang yang tidak berguna bagi diri sendiri, apalagi berguna bagi orang lain. Sehingga sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Mohon maaf ya kalau bahasa Arabnya kurang tepat karena memang saya bukan ahlinya. Namun kurang lebih artinya baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya atau orang lain. Nah, jadi itu. Jadi pada amanat kali ini Pak Guru hanya menyampaikan kata-kata hari ini saja. Yaitu apa? Hati-hati dengan karatmu. Dan cara menanggulangi supaya tidak terjadi karat pada diri kita itu sesuai dengan apa yang dijargonkan pendidikan yang sekarang. Apa itu? Ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, apa yang pertama? Tidak tahu. Ini beberapa minggu yang lalu disampaikan oleh Bapak Ibu Guru ketika berada di depan. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama bangun pagi. Yang kedua, beribadah. Yang ketiga, berolahraga. Yang keempat, makan sehat yang bergizi. Yang kelima, apa yang kelima? Belajar, giat belajar. Yang keenam, bermasyarakat. Dan yang terakhir adalah tidur cepat. Nah, jadi dari yang 7 tadi itu bisa mengcover, bisa mengurangi karat-karat yang ada dalam diri kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa perlu disampaikan pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMPN 1 Suela berjanji. Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi segala peraturan dan tata tertib sekolah. 4, patuh kepada orang tua dan guru. 5, saling menghormati dan menghargai seluruh teman. 6, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 7, menjaga kerapian dan kesopanan dalam berpakaian. Sopan santun dalam setiap ucapan dan perbuatan. 8, menjaga kebersihan dan keindahan di lingkungan sekolah. 10, menjaga nama baik keluarga besar SMP.
membaca. Sebelum kita mengakhiri apel upacara bendera pada hari ini, Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu sehingga kelak kami menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang barokah dan bermanfaat, serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepada-Mu lah kami bergantung dan hanya kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.